Awas motor. Dan kita tiba di SD Advent. Ini SD-nya. SD Advent Lumbu Lama. Ini anak muridnya. Jadi sebelumnya saya mau sampaikan bahwa hari ini saya mengucapkan selamat datang untuk mahasiswa untuk mengadakan observasi di sekolah kami. Kami ucapkan selamat datang, selamat pagi. Kiranya apa yang akan diprogramkan dari para mahasiswa ini bisa berjalan dengan baik. Nama saya Alparis Padinian. Asal saya dari Luwuk Banggai, namun sudah bertugas di sini SK sejak tanggal 17 Januari 2025 untuk yang sekarang. Tapi saya pernah menjabat sebagai kepala sekolah di sini tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Jadi nanti Januari tanggal 17 bulan 25 tahun 2025 ini baru saya kembali untuk ditugaskan di sini sebagai kepala sekolah. Baik, untuk kepemimpinan inovatif itu adalah kepemimpinan yang dibutuhkan bagi pemimpin untuk kreatif dalam menciptakan satu suasana sekolah yang bermutu. Jadi bagi kami, kami ingin untuk sekolah ini, karena kami tahu bahwa sekolah ini adalah sekolah yang berada di daerah terpencil. Jika dibanding dengan sekolah-sekolah di pinggiran, di pesisir, maka sekolah ini kelihatannya agak tertinggal, tidak bisa disamakan. Untuk itu pada saat ini ketika saya ditempatkan di sekolah ini, maka saya berupaya untuk menyamakan sekurang-kurangnya sama dari sekolah yang ada di daerah terpencil ini sama dengan di daerah yang di sekolah-sekolah yang biasa. Jadi bagaimana caranya untuk saya bisa membuat ini sekolah bisa berinovasi atau kreatif seperti sekolah-sekolah yang lain untuk meningkatkan, maka saya ada upaya untuk membuat guru-guru itu supaya bisa membuat perangkat mengajar yang bagus. Walaupun saya tidak berada di tempat setiap hari, hanya lewat 1 minggu 1 kali atau 1 minggu 2 kali lewat WA saja bisa mereka melaksanakan tugas saya. Informasi yang saya berikan untuk agar mereka bisa laksanakan tugas yang saya berikan kepada mereka. Ya.
apa yang saya katakan tadi, mereka harus berupaya menyesuaikan diri dengan situasi yang ada. Jangan bersifat vakum, jangan bersifat menyerah menghadapi zaman yang sekarang sudah berubah. Nah, kalau saya sampai di sini tahun 2020, sekolah ini tidak, saya katakan, bisa memati. Karena apa yang saya lihat, perpustakaan, buku-bukunya sudah mau hancur semua. Tapi ketika saya kerjasama dengan guru-guru, sekolah ini sudah berubah. Setelah mulai bagus, saya pindah dan datang sekarang saya sudah benahi kembali. Jumlah siswa yang kemarin saya lihat sedikit di bulan lalu, sekarang sudah banyak. Artinya saya lihat dari guru-guru itu mereka kreatif dalam mengolah kelas, kreatif dalam mengolah apa yang saya perintahkan agar supaya sekolah itu bisa berjalan dengan baik. Untuk mengukur ada dua bagian yang saya ambil. Yang satu, saya turun langsung ke lapangan melihat apa yang mereka buat. Yang kedua, saya lihat dari hasil pembelajaran, hasil tes mereka kepada siswa. Saya lihat di situ kalau umpamanya memang siswa tidak bisa berhasil dalam mengisi soal-soal, maka saya ambil kesimpulan bahwa guru ini belum bisa. Ada dua bagian yang saya bisa ambil, satu melihat langsung, satu melihat dari hasil ujian daripada siswa. Baik, untuk meningkatkan mutu pendidikan, kami guru-guru telah mengikuti kegiatan kelompok kerja guru. Jadi kelompok kerja guru yang dilaksanakan di rayon sini, Mustika, mereka dikumpul setiap bulan satu kali untuk mengikuti pelatihan pembuatan perangkat mengajar. Saya arahkan semua guru harus ikut. Jadi itu yang saya buat, tidak ada guru yang tidak ikut untuk KKG. Dengan adanya KKG itu mereka dilatih bagaimana bisa mengajar, bagaimana bisa membuat soal, bagaimana bisa melaksanakan tugas ketika berada di kelas. Dan hasil dari KKG yang mereka sudah buat dipadukan dengan untuk koordinator wilayah membuat soal yang telah dicetuskan bersama, maka telah ditetapkan untuk soal diujiankan bersama. Jadi soal-soal yang kami buat pada saat ini bukan soal yang kami buat, tapi soal yang telah dirancang untuk sewilayah Banawa Selatan. Sedangkan dia punya membuat jadwal itu, yang buat jadwal adalah dari koordinator wilayah. Jadi kami tidak buat, walaupun di terpencil, kami tidak mau jalan sendiri. Nah, cuma saya katakan ke teman-teman yang ada di pesisir, di pinggiran kota, kami tidak bisa disamakan dengan orang di sana, karena sarana prasarana baik orang-orangnya juga kadang-kadang masih takut dengan manusia, ya. Mereka saya suruh ke bawah mau komunikasi dengan orang takut-takut, sedangkan siswa yang di sana kan tidak mau takut kan. Jadi menghadapi soal yang ada pasti mereka gugup. Jadi tolok ukur yang kita ambil dari soal yang ada di sini, jika disamakan dengan anak yang di pinggiran kota sana, maka anak ini akan jatuh. Maka kami punya kebijakan untuk mengambil satu kebijakan untuk tidak mengukur tolok ukur itu yang daerah terpencil sama dengan yang ada di sana. Tapi kami juga tidak semena-mena membuat anak punya nilai itu tinggi, tetapi kami lihat berdasarkan apa yang ada di tempat ini. Tidak, kami di sini ada grup. Saya ada grup sekolah di Seruntinjo. Setiap hari saya lihat perkembangan dari kecamatan ataupun dari kabupaten, surat ataupun apa saja yang diberitakan saya berikan ke grup. Jadi guru-guru pasti lihat. Jadi pertanyaan tadi menyangkut bagaimana bisa mengecek. Nah, saya ada program yang disebut dengan supervisi akademik. Namun saya baru 1 bulan, saya sampai ini sudah ujian, belum ada pelaksanaan supervisi akademik. Tapi kalau di 2020, saya di sini semua guru harus ada perangkat mengajar,
dan saya duduk di belakang untuk mengecek bagaimana bisa mengajar. Seperti apa yang saya sudah jalani ketika saya berada di sekolah-sekolah besar. Di Manokwari saya mengajar di kepala sekolah di Manokwari. 10 tahun saya kepala sekolah SMP yang sekolahnya besar. Di Sorong juga saya sudah mengajar, dan saya sampai di sini apa yang saya dapatkan itu saya akan terapkan ke sekolah walaupun di daerah terpencil, walaupun tidak semaksimal apa yang saya buat di sana. Yang penting dorang bisa sesuaikan apa yang ada bagi saya itu mereka bisa miliki juga. Untuk meningkatkan prestasi, agak susah juga untuk meningkatkan prestasi di sini. Bagi saya yang penting mereka bisa belajar. Untuk ikut O2SN tetap kita tereliminasi kan? Dari kemampuan siswa berbicara, dari kemampuan siswa untuk menalar ilmu pengetahuan, pelang. Kenapa bisa pelang? Karena dari faktor keluarga. Faktor keluarga tidak mendukung. Orang tua tidak dukung, sebenarnya waktu ujian begini orang tua harusnya ayo belajar. Tapi dikasih biar anak bermain. Jadi apa yang dikatakan tadi bahwa bagaimana meningkatkan prestasi, ya kami ada upaya, tapi untuk mau berprestasi seperti sekolah-sekolah yang muncul di peringkat kecamatan, peringkat kabupaten itu ya agak susah. Tapi pasti ada. Saya optimis pasti ada. Kami di sini ada sumber dana untuk pembelian buku yang disebut dana BOS kan. Jadi bukunya banyak. Setiap pencairan dana BOS ada alokasi pembelian buku. Pencairan dana BOS ini saya adakan pembelian laptop. Jadi ada laptop. Jadi setiap pencairan BOS. Kenapa saya bisa alokasikan begitu? Karena ini daerah terpencil. Dananya 50 siswa, 30 siswa, 20 siswa tetap dihitung 60 siswa. Saya kalau tidak ada terpencil, saya kolaps untuk membiayai ini 4 sekolah. Jadi saya harus biayai itu 4 sekolah. Untung ada dihitung 60 siswa. Nah, jadi bagaimana upaya untuk bisa mengembangkan kita punya kualitas sekolah? Pembelian buku tetap ada, pembelian alat elektronik juga ada. Suka dukanya dulu, sukanya ke belakang. Saya merewind kembali saya punya kehidupan 2020 kan. Ini kan baru aman. 2020 ini saya di sini tidak ada sinyal, tidak ada listrik. Waktu lalu kami harus cari ke gunung sana. Di pinggir gunung itu baru gua cari di bawah pohon baku kejar dengan sinyal. Jadi kadang-kadang orang hubungi saya tidak terhubungi, di luar jangkauan. Itu dukanya saya. Nah, yang kedua, jalan yang setengah mati. Kalau mau jalan terpisah dengan keluarga, tapi waktu saya mau melamar jadi pegawai, siap ditempatkan di mana. Saya senang juga dengan adanya kerja di sini di Yayasan Advent. Saya sudah terputar ini, pindah. Syukur oleh karenanya pindah ini saya so injak Jawa berapa kali. Maksud di Papua biasa saya dikirim untuk ke Bandung, ke Jakarta. Kalau di sini kan tidak bisa. Nah, itu ada suka dukanya saya. Siapa? Erwin. Erwin, suka tidak dengan bapak kepala sekolah? Bapak tadi suka? Tidak takut dengan bapak? Tidak marah-marah bapak? Hah? Oh biasa dimarah. Tapi kan disayang toh. Kalau kepala sekolah kami, ya pelayanannya cukup baik, lumayan. Ya, Bapak Kepala Sekolah di sini kami sangat bersyukur oleh karena
kepala sekolah kami saat ini, sehingganya sekolah kami bisa berdiri seperti ini oleh karena datangnya kepala sekolah dari Luwuk ke sini, sehingga sudah mulai ada perkembangan sedikit. Iya, baik. Tetapi sebelumnya kalau belum ada itu kepala sekolah Sel Alparis Padingian itu masih sangat susah seperti yang saya lihat. Iya. Tidak Berarti seperti ini. Jadi sekarang sudah mulai ada perkembangan sedikit. iya, jadi di sudah tempat ini. iya, sudah berkembang. Jadi saya orang tua murid sangat bersyukur karena karena kepala sekolah yang baru yang ini dipindahkan kembali di tempat ini. Orang tidak ingat apa yang kita miliki, tetapi orang akan ingat apa yang kita berikan kepada mereka. Itu yang saya tertanam dalam saya pikiran.